Sekarang yang akan kita diskusikan adalah beberapa pendukung ya, tadi peralatan pendukung. Yang pertama adalah yang disebut dengan limit switch, peralatan pembantu untuk suatu rangkaian listrik adalah salah satu adalah yang disebut dengan limit switch. Nah, bentuk limit switch adalah seperti ini. Ya. Jadi limit switch ini ada rodanya ya, untuk roda. Jadi ini roda ini adalah untuk karena untuk memberikan tekanan ya. Jadi roda ini dibuat berputar supaya mudah ketika disentuh suatu peralatan sehingga dia bisa batang ini bisa turun ya. Ya kira-kira seperti itu kerjanya ini ya, di mana di dalam mid switch ini ya itu ada 3 terminal ya. Jadi masing-masing terminal ini mempunyai sifat saya tidak begitu ingat ya, ada bermacam-macam. Nah, ada 1, 2, 3. Mungkin posisinya pada waktu ini tidak ditekan ya, adalah yang ini normally open. Ya. Sedangkan yang ini normally close. Ya. Nah, sehingga setelah ditekan, ini terputus, ya, sedangkan ini menjadi terhubung. Ya. Atau gini, saya ulang. Ini pada waktu ya, kedua terminal ini pada waktu belum ditekan, ya, dia tidak berhubungan. Setelah ditekan, dia berhubungan. Sedangkan yang ini, sebelum ditekan dia berhubungan, setelah ditekan dia terputus. Ya. Atau bisa sebaliknya, atau terserah pasangannya, ya, tergantung tipenya. Nah, kita lihat limit switch ini adalah sebuah, mungkin istilah yang dipakai itu adalah skaklar ya, seperti yang kita sudah diskusikan pada saat yang lalu. Kerjanya mirip dengan yang disebut dengan push button atau saklar. Ini penting ya. Nanti pada waktu kita sampai pada ladder diagram untuk mekatronika ya, untuk menggerakkan peralatan mekanik yang lain ya. Ingat ya, mekatronika ya, kita bekerja di antara peralatan mekanik dan elektronika ya. Dalam hal ini contoh-contoh yang akan kita lihat nanti adalah kombinasi antara pengaturan listrik ya, dengan peralatan pneumatik maupun hidrolik maupun listrik. Ya. Kita lihat di sini, kemampuan dia dilewati arus itu setengah ampere ya, untuk 125 volt DC. Ya. Jadi ini bermacam-macam di sini ya, sampai 480 volt AC. Ya. Mungkin jarang ya kita dengar 480 volt ini ya, tapi ini ada. Ya, 124 volt AC, ya, ini adalah dayanya, ya tinggal kita menghitung sendiri. Ya. Nah, ini spesifikasi yang bisa kita pilih apabila kita membutuhkannya. Ya. Baik, terminal ini tidak terlalu terlihat, saya mengambil dari posisi yang lain. Nah, ini itu agak kurang jelas ya, saya balik sedikit sehingga terminalnya ini terlihat seperti ini. Nah, agak terbalik. Ya. Kita lihat mudah-mudahan, nah ini terminalnya ya. Jadi rodanya di bawah ini, kita lihat di 1, 3, 2. Ya, saya tidak tahu tentang limit switch ini dan itu kelemahan saya ya. Saya akan memakai limit switch ini dengan melakukan pengecekan sebelumnya. Mana yang hubungannya normally close, mana yang normally open, ya. 1, 2, 3, 2 atau 3, 1 dan seterusnya. Ya. Jadi limit switch ini umumnya dipakai untuk fungsinya adalah sebagai sensor. Ya, jadi sensor switch. Jadi kalau switch dipasang, berarti dia akan bekerja sebagai kalau di dalam sistem Gauss itu adalah sebagai umpan balik. Jadi dia akan mendeteksi berapa jauh suatu peralatan misalnya pneumatik atau hidrolik bekerja ya. Jadi
disebut limit switch adalah pembatas. Kira-kira seperti itu. Nah, saya membuat ilustrasi ya mengenai kerja sebuah limit switch. Ya. Meskipun ini kurang sempurna ya, terutama pada waktu saya membuat mengenai pusatnya ini ya, pada waktu dia turun agak bergerak, seharusnya ini adalah seperti semacam engsel ya. Baik, jadi kita lihat kira-kira adalah seperti ini ya. Nomor 1 bisa switch ke 2 atau 3, atau mungkin ini 3 dan sebagainya, tetapi ilustrasi ya, ilustrasinya ada seperti ini ya. Kondisinya sekarang adalah 1 dan 2 adalah normally close ya. Jadi Anda perlu lihat juga, jadi bukan normally close atau normally open yang terpisah, tetapi normally close 1 terhadap 2. Sedangkan 1 terhadap 3 normally open. Jadi dia akan fungsinya adalah melakukan suatu switching dari 2 ke 3. Jadi 1 ke 2 kemudian menjadi 1 ke 3. Ya, itu sebabnya saya katakan saya perlu memberikan ilustrasi ini supaya jangan salah kita membayangkan ya. Karena pada push button ya yang dinamakan normally close ya itu terpisah. Ya, merupakan 2 pool yang berbeda, kemudian pada waktu yang satu yang normally open juga 2 pool yang berbeda. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan akan saya sisipkan ya di setiap video akan saya sisipkan, yang mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan semuanya. Ya, nanti di sini juga kita akan lihat bagaimana dia bekerjanya. Ya, sekarang kalau si ini lebih sulit ditekan, ya, katakan ditekan manual, ya, atau ditekan oleh suatu peralatan, tapi sistem kerja ada seperti ini. Saya tekan ya, ya, dia akan turun. Nah, kita lihat, karena ditekan dia turun, yang satu berhubungan dengan 3. Ya. Mungkin pada waktu kita melihat limit switch-nya, kita bayangkan apa ya, gimana kerjanya ya. Nah, dengan ada ilustrasi ini, saya berharap bahwa Anda ada bayangan bagaimana kerjanya ini ya. Sekali lagi mohon maaf, ini ilustrasi ya atau simulasi atau animasinya kurang baik ya. Nah, sekarang tekanan ini saya lepaskan. Dia naik, kita lihat ini ya, dia akan sampai kepada yang kedua. 1 dan 2. Saya tekan lagi. Ya. Dia turun, menekan, dia akan berhubungan 1 dengan 3. Ya. Mudah-mudahan ilustrasi ini meskipun tidak sempurna, ya, bisa memberikan bayangan kepada Anda. Ya, itu seperti itu. Ya. Ini kerja sebuah limit switch. Ya, konstruksi dan cara kerjanya. Nah, ini ilustrasi lanjutan. Tadi kita sudah tahu bagaimana kerjanya sebuah limit switch ya. Ini ada roda gelindingnya, kemudian ini ada 3 terminalnya, dan ini ada limit switch yang satu lagi ya, yang bentuknya sama, posisinya berhadapan-hadapan. Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan, dan ini sekali lagi ini ilustrasi lagi ya. Ilustrasi mengenai bagaimana limit switch itu dipakai. Ya, limit switch atau saklar pembatas ya. Contohnya ini ya, ini ada sebuah peralatan pneumatik atau hidrolik ya, itu sebabnya nanti dalam mekatronika ini ya mungkin hanya dibatasi atau terbatas melakukan suatu pembuatan suatu rangkaian listrik atau ladder diagram untuk mekaniknya itu mekanikalnya diwakili oleh pneumatik atau hidrolik, sedangkan listriknya adalah sebagai suatu kontrol ya, yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan pembantu yang lainnya. Ya, kita sudah berdiskusi mengenai relay, sekarang kita berdiskusi mengenai limit switch. Ya, dan akan kita lihat banyak peralatan-peralatan yang lain yang tentunya bisa dikembangkan, ya, bisa dihubungkan dengan sistem kendali, ya, bisa dihubungkan dengan sistem otomasi. Nah, ini limit switch-nya ya. Ini kondisi mungkin juga kurang bagus ya, ilustrasi saya, tapi setidak-tidaknya memberikan bayangan. Misalnya sebuah hidrolik atau pneumatik ya, aktuator ya, di ujungnya diberikan suatu peralatan untuk menekan limit switch ya.
ya, di mana dia akan dibatasi ya, dia tidak akan masuk full, begitu limit switch ditekan, ya, dosis tertentu dia berhenti. Nah, berhenti kan gimana? Ya, bagaimana berhentinya? Itu dihubungkan dengan, ya, nanti kita akan lihat simulasinya ya, diberhentikan dengan sistem listrik. Kemudian dia maju kemari, dibatasi juga, dihentikan lagi oleh, dibatasi gerakannya oleh sistem listrik. Ya. Baik, saya ingin gerakan aktuator ini ya, atau piston rod ini atau piston ini ya, ini biru tua ini tekanannya lebih tinggi ya, ilustrasi mungkin saya kurang baik, ini lebih rendah ya. Saya berikan tekanan di sebelah kiri dari tabung aktuator ini ya, tekanan lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, kita lihat ya, dia langsung menekan, dibatasi ya, masih ada sisa jarak ya. Kalau limit switch ini kita geser lagi agak ke kiri, mungkin ini akan berhenti di lebih dulu ya. Mungkin Anda bertanya, loh untuk apa ini Pak ya? Nah, kita lihat bahwa ini adalah peralatan ya, yang dipakai untuk nanti pada waktu membuat ladder diagram sistem otomasi yang kita diskusikan dalam mekatronika. Ya, sekarang kita gerakkan kiri, perhatikan limit switch ini ya, dan perhatikan ini ya. Pada saat saya bergerak ke kiri, limit switch ini terlepas, ya tidak ditekan, sedang pada jarak tertentu ini akan ditekan. Ya, saya tekan kiri, ya, dia terlepas ya. Nah, ini dia tertekan. Ya, sekali lagi, ya, Anda perhatikan sekarang di sini. Ya, saya tekan ke kanan, jangan perhatikan ini, perhatikan yang di sini. Ya, terus saya tekan ke kanan, ya, bergerak ke kanan, limit switch terlepas, tertekan. Ya, bergerak ke kiri, ini terlepas, ini tertekan. Nah, itu. Ya. Dan limit switch ini bisa umumnya memang dipakai pada sistem pneumatik maupun hidrolik. Ya. Tapi kalau kita mau, kita bisa pakai misalnya pada sistem penggerakan motor listrik. Ya, saya tidak tahu, itu tergantung dari inovasi Anda. Anda pakai untuk apa? Ya, tapi umumnya kita ketemukan mesin-mesin industri adalah seperti ini. Ya, satu kali lagi. Ya, maaf ya. Gerakan ke kanan, limit switch kanan ditekan, ini terlepas, kemudian saya gerakan ke kiri, ya, limit switch kiri yang ditekan. Ya, demikian ya. Jadi itu adalah aplikasinya limit switch. Nah ini ya tadi saya peralatan ini saya singgung sedikit ya penjelasannya mungkin ya ini dari sisi depannya ini suatu peralatan yang disebut dengan kalau kita lihat waktu di sini seconds ya itu berarti ini adalah sebuah alat penunda waktu ya atau timer. Ya, saya perkenalkan dulu mungkin kalau saya bisa selesaikan video ya tentang ini mungkin akan saya sisipkan di setiap akhir pertemuan diskusi kita selanjutnya ya. Ya kita lihat bahwa ini adalah ya ini satuannya menit, ini detik ya, mudah-mudahan saya nggak salah, tergantung pada pengaturannya ya. Tetapi yang perlu ingin saya sampaikan, ini adalah salah satu peralatan yang akan kita manfaatkan di dalam mekatronika ini ya. Karena dalam mekatronika ini, meka dan tronika itu sudah dikembangkan bahwa ini adalah suatu sistem otomasi ya, mekanik dan elektronika. Jadi ini peralatan kecuali limit switch tadi, ya ini peralatan yang kita minimum yang kita harus punyai ya supaya peralatan otomatisasi mesin di industri itu lebih lengkap. Ya. Nah ini adalah bentuk dari timer yang lain. Ya, jadi ini kita lihat di sini tertulis apa ini lu tidak begitu terlihat ya. Oh min ya menit ya. Jadi ini bisa diatur ya. Ini ada dua buah ini ya. Jadi bisa mengatur detik ya maupun menitnya ya. Terus kalau ini menit hanya antara 0 sampai 5 menit. Ya, bisa jam dan sebagainya. Jadi peralatan timer yang lainnya ya.
Umumnya kita mengenal yang disebut dengan timer penunda waktu itu ada timer yang mekanik, ya. Tetapi karena di dalam mekatronika itu ada tronika, ada mekanya, makanya kita pakai timernya adalah timer yang sistem diatur oleh suatu sistem elektronik, ya. Jadi dasar-dasarnya adalah listrik, ya. Sedangkan kalau timer-timer yang mekanik ya kita ketemukan di peralatan sehari-hari, ya. Misalnya peralatan mesin cuci, tapi peralatan mesin cuci sekarang sudah memakai sistem timer listrik, ya. Jadi banyak ya peralatan rumah tangga, oven dan sebagainya itu memakai mekanik maupun elektronik. Ya. Selanjutnya, nah umumnya kita melihat ini agak buram ya, foto saya kurang bagus. Ya. Ini yang perlu kita tahu spesifikasi dan hubungan-hubungannya. Ya. Di sini kita lihat ada pemakaiannya, ya, kemudian ini 50 Hz sampai 60. Ya, jadi ini timer yang dipakai bisa tegangan antara 200 sampai 240 volt AC. Kemudian kontaknya ini 6 ampere, ya. Jadi kontaknya bisa sampai 6 ampere untuk tegangan 250 volt, ya. Kemudian ada juga ini resistive load, ya. Saya tidak mendiskusikan mengenai ini, ya. Ini adalah buatan perusahaan dari Jepang, ya. Serialnya adalah H3BA8. Ya, salah satu yang kita lihat 8 ini adalah ini ya, kontaknya ya. Jadi konektornya ya, ada 1, 2, 3 sampai 8. Ya, ada bermacam-macam. Jadi kita perhatikan bahwa tipe-tipe ini itu menentukan menentukan sistem hubungannya ya. Seperti contohnya 3 ini ya. Kita lihat dia akan mempunyai 3 variasi. 1, 2, kemudian ketiga ini. Ya, variasi pertama yang kanan ini, ya, ini adalah satu normally close, normally open. Ya, ada 3. Setiap ini ada 1, 2, 3. Sedangkan sebelah kiri 1 ini normally close dengan 4, kemudian 1 normally open dengan 3. Ya. Sedangkan 2 dan 7 ini adalah hubungan yang harus dihubungkan pada waktu kita melakukan memberikan daya masukan ya. Jadi listrik masukan pada timer ini. Ya. Jadi belum bisa saya jelaskan, belum kita bisa diskusikan, tetapi ya yang perlu kita lihat ilustrasinya. Ya. Nah, ini konektornya ya, tadi yang saya katakan. Ya, ini akan di model seperti ini, dia akan ditancapkan di sebuah soket istilahnya, soket konektor. Ya. Dan ini adalah tipe-tipe peralatan listrik ya, seperti timer, ya, limit switch, bukan, timer, kemudian relay, ya, kemudian ada juga yang disebut dengan thermocontroller, ya, yang mungkin kemungkinan besar akan kita pakai di dalam mekatronika ini, ya. Nah, kaki ini yang sementara yang saya itu adalah yang 8. Sedang kita lihat di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang di sebelah sana adalah 8. Ya, jadi kita harus tahu kaki-kaki ini kemana hubungannya, ya. Tentunya dengan dengan melihat dengan melihat skemanya ini ya. Ya, kalau kita lihat 1, 2 dan 7 itu mana? Nah, kita lihat di sini yang mana yang 2, mana yang 7. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oh ya, ada satu lagi yang baru saya ya. Kita lihat di sini ini ada sebenarnya di tengahnya ini ada lubang ya. Kemudian ada tanda ya. Ini menunjukkan bahwa hati-hati pada waktu memasukkan ya, karena caranya sama ya, itu bisa salah. Kalau nggak bisa masuk karena bagian yang harusnya ada lubangnya ini dimasukkan, dia tidak akan bisa masuk, jangan dipaksa ya. Nah, itu tepatkan pada lubang tengahnya ini sehingga timer ataupun thermocontroller ataupun relaynya tepat ya. Nah, kita lihat, saya tidak terlihat ya bagian yang itu ya di sini ya. Nah, tetapi saya akan tunjukkan ilustrasinya pada soketnya. Nah, ini dia soketnya. Ya.
Kalau dilihat dari atas, ya kita lihat ada nomor-nomornya di sini ya. Jadi di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Hati-hati, jangan sampai salah. Ini nanti yang menentukan letak dari soket-soket ini, jangan sampai terbalik. Ya, kalau ada ininya, kalau tidak ada ini, maka Anda bisa salah memasangnya karena jaraknya sama, ukuran lubangnya pun sama. Ya, kita lihat juga di sini. Ya, mungkin ya, kalau saya sempat ya pada video mendatang akan saya diskusikan sedikit bagaimana memasang dan sambungan listriknya. Ya, kalau kita lihat tadi, sambungan listrik untuk menyalakan timer ini adalah 2 dan 7. 2 ini dan 7 ini. Jadi kita berikan tegangan 220, ya, maka timer ini langsung menghitung. Ya. Baik, mengenai timer akan kita diskusikan selanjutnya bagaimana dia bekerja. Ya. Nah, tetapi ini secara umum peralatan-peralatan pembantu yang akan dipakai di dalam membuat rangkaian ladder diagram pada mekatronika. Nah, ini adalah peralatan. Ya. Kalau kita hubungkan dengan ladder diagram, mungkin ini jarang dipakai secara langsung ya. Tetapi ini adalah peralatan yang juga dipakai di dalam untuk suatu mesin industri ya. Ya, contohnya yang saya pada pertemuan yang lalu atau diskusi kita yang lalu pernah menyinggung mengenai blow molding ya. Jadi mesin cetak plastik tiup ya. Jadi blow molding machine atau injection molding machine. Nah, itu berhubungan dengan pengaturan temperatur dari biji plastik. Nah, kita harus memakai alat ini ya. Nanti kita lihat kontrolnya. Alat ini yang disebut dengan thermocontroller. Ya, sebetulnya karena ingin saya tunjukkan karena kakinya di belakang ini ya, itu sama ya. 8 kaki ya. Meskipun ada yang kakinya banyak ya, saya lupa berapa, ya, lebih dari 8. Ya. Dan ini adalah sebuah thermocontroller ya. Kalau kita lihat dari samping adalah seperti ini. Nah, tapi kalau dilihat dari depan adalah seperti ini. Ya, kita lihat sini derajat Celcius. Ya. Alat ini, thermocontroller ini dilengkapi dengan sebuah peralatan yang disebut dengan thermocouple. Ya. Ini tutupnya saya buka ya. Tutup saya buka supaya saya bisa melakukan pengaturan. Ya, contoh di sini yang saya inginkan adalah mengatur 50 derajat Celcius, di mana 50 derajat Celcius ini adalah derajat Celcius ya, adalah batas temperaturnya. Ya. Begitu sampai di 50 derajat Celcius, dia langsung berhubungan dengan dengan pemanas ya. Jadi seperti setrika itu, ya Anda lihat setrika, ya, setrika listrik ada yang bisa diatur untuk kain wool dan sebagainya, itu memakai peralatan seperti ini. Ya. Meskipun tidak seperti ini pada listrik, tapi kita yang biasanya yang dipakai di dalam industri ada modelnya seperti ini. Ya. Akurasinya adalah masing-masing 1 derajat. Umumnya misalnya temperatur plastik untuk low density ya, polyethylene low density ya, itu sekitar 150 derajat 180 derajat Celcius ya. Kalau di atas itu mungkin bisa terbakar ya. Kalau kita lihat plastik ada melting point-nya, ada yang disebut softening point-nya ya, itu yang dipakai bagaimana kita memanasi plastik tersebut sehingga dia mencapai titik-titik yang kita inginkan ya. Ya, umumnya plastik itu antara 150 sampai 200 ya, tergantung apakah itu polipropilen, polyethylene, ya, apakah itu high density, low density, ya, medium dan sebagainya. Nah, jadi ini thermocontroller yang mengontrol temperatur supaya dia tetap pada temperatur yang kita inginkan. Tentunya dia dilengkapi peralatan yang disebut dengan thermocouple. Ya, thermocouple itu yang adalah sensor yang bersentuhan dengan objek yang menjadi acuan ya. Jadi maksudnya objek yang diatur.
Jadi temperaturnya misalkan pada dinding pelelehannya ya, atau pada yang disebut dengan barrel, itu diatur temperaturnya berapa ya. Nah, itu kalau misalkan polietilen itu masih ya, tapi kalau sudah polyvinyl fluoride temperatur berkelebihan, maka yang terjadi adalah terbakar sehingga warna dari plastiknya menjadi coklat-coklatan ya. Dan lebih serem lagi kalau dia menjadi arang, itu susah sekali dibersihkan ya, mesin harus dibongkar. Ya, itu sedikit ilustrasi mengenai apa yang disebut dengan thermocontroller. Ya, ini sedikit ilustrasi ya mengenai yang sudah disinggung tadi mengenai jumlah kumparan. Ya, kita lihat ini analogi ya. Jadi gaya yang dibutuhkan ya akan timbul gaya di sini ya. Karena yang diketahui sudah ada magnetnya, flux magnet. Ya, kita pakai Coulomb-Lorentz ya. Di mana F sama dengan Q kali E plus V kali P. Ya, di mana Q itu titik bermuatan Q Coulomb, ya. E itu volt ya, per meter, V kecepatan gerak muatan, P adalah flux magnet. Ya. Persamaan diterapkan pada pengantar yang dilewati arus yang ditempatkan dalam medan magnet. Ya, sedangkan kita di dalam relay itu adalah magnet ditimbulkan karena adanya arus ya I ya, arus I ini ya, I sama dq per dt, sehingga arusnya itu adalah dari muatannya per satuan waktu dq per dt ya. Jadi ini hanya ilustrasi aja untuk menunjukkan bahwa bertambah banyak gulungannya maka gaya tariknya menjadi besar ya. Kita lihat ini ya, ini ada flux ya B, ada medan magnet, kemudian ada arus lewat di sini ya, maka akan terjadi gaya mendorong ini ya, mendorong konduktor ini ya. Tadi mungkin kawat gitu ya. Kita lihat mana F ini besarnya kan BI kali L. Ya, sedikit sedikit terbalik dengan relay ya. Karena dalam relaynya itu dengan adanya arus ini, dengan ya dibaliknya dengan ada arus ini, maka akan timbul medan magnet ya, sehingga timbul gaya, mana gaya adalah gaya menarik ya, gaya tarik ya. Kemudian ini ada ya penurunannya lagi ya, di mana F dq VB kali V kali B ya, di mana I ini adalah itu untuk masing-masing panjang dari itu ya. Saya tidak mendiskusikannya secara detail, coba Anda nanti review lagi ya, tapi ini hukum yang menjadi dasar kerja sebuah magnetic switch ya, di mana magnetnya ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang dilewatkan kumparan dengan jumlah gulungan tertentu. Nah, seperti ini ya, ini gayanya tadi, ini ada pengantarnya ya, kemudian ini kita berikan pegas ya, untuk mengukur ya, ini ada medan magnetnya ya, kemudian ini besarnya gayanya adalah F dan BI kali L ya. B itu adalah fluxnya, I adalah arusnya, L itu adalah panjangnya ya. Baik, jadi ini rumus-rumus dasarnya ya, penurunan biasa ya. Di sini ada, ini sebenarnya adalah prinsip dari sebuah ampere meter. Jadi B, L, dan K ini besar-besaran yang menentukan berapa gaya yang ditimbulkan. Pada medan magnet berapa gaya untuk menarik. Ya, jadi menarik bukan gaya tolak menolak, tetapi gaya tarik menarik ya. Jadi inti besi masuk di dalam kumparan. Nah, ini kita lihat F sama dengan N, B ke N ini ada jumlah lilitannya. Ya, bertambah banyak jumlahnya maka F akan semakin besar. F untuk menarik inti besi. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini. Karena ini sudah ada medan magnet maka gaya adalah keluar. Ya, jadi gaya tapi prinsipnya adalah gaya yang ditimbulkan itu semakin besar dengan adanya banyaknya gulungan ini ya.
Semakin banyak maka F-nya semakin besar. Itu prinsip dari magnet yang ditimbulkan dari sebuah kumparan atau gulungan pada sebuah magnetic switch ya. Saya sebentar nanti akan saya tunjukkan dalam sebuah video ya bagaimana konstruksi sebuah magnetic switch ya. Ya tentunya juga masuk dalam yang sesuai dengan dengan hukum Lorentz yang kita anut. Nah, ini kita lihat ya. Bagian atas relaynya kita lihat ada keterangan ya, ada penjelasannya di sini ya. Ya, di sini mengatakan bahwa relay ini mampu dilewati oleh 30 ampere. Tegangannya 12 volt. Ya, ini datanya. Ya. Sedangkan di sebelah kanan ada skemanya ini ya. Ya, ini adalah sebuah solenoid ya, atau sebuah gulungan ya, yang diberikan tegangan 12 volt di sini. Dan diberikan tegangan 12 volt, ya, dia akan menjadi magnet, kemudian akan menarik kontak ini. Ya, kita lihat kontak ini ya, ada 2 titik. Ya, itu nanti akan disambungkan untuk menyalakan peralatan yang daya ya, atau daya yang lebih besar ya. Ya ini yang dikatakan tadi 30 ampere 12 volt bisa dilewati sekitar 360 watt ya itu. Nah sekarang kita lihat kakinya, berarti ini kakinya ada 4 ya. Tadi angka-angkanya tadi kita lihat ya, ada 87 ya, kemudian ini 30, ini ada 85, kemudian ada 88. Nah, semua itu tercantum di sini. Ya. Ini 85. Kemudian ini 86. Ya. Kemudian yang ini 30. Ya, kaki ini 30. Ya, sedangkan yang ini kakinya adalah ya, yang dihubungkan dengan 30 adalah 87. Jadi ini adalah untuk menyalakan solenoidnya dan ini adalah untuk menghubungkan ke peralatannya ya, misalnya lampunya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat konstruksi ininya ya. Kita lihat itu ada coil ini diberikan tegangan masuk di sini ya. Ini akan menjadi magnet. Kekuatan magnet ini itu sesuai dengan jumlah gulungannya. Sekalipun arus yang lewat kecil, ya, arus ya ampere kecil, tapi karena gulungannya banyak, maka daya tarik kemagnetannya ini cukup besar. Ya, sehingga ini ada logam, ada ya plat yang akan ditarik. Nah, kita lihat pergerakannya ya. Ada kontak ya dengan kontak. Nah, inilah karena dia kuat ya, sehingga hubungan kontaknya cukup kuat, mampu dilewati 30 ampere. Ya, kalau kita pakai lampu 12 volt maka dikatakan tadi ya hanya untuk 12 volt untuk 30 ampere, maka dia bisa untuk menyalakan peralatan 300 lebih atau tepatnya sekitar 360 watt. Ya. Jadi ini ya cara kerja relay yang tipe yang ini ya. Jadi kalau relay ini kita jadikan satu, kita masukkan ya, inilah yang kita lihat kalau kita lihat di peralatan mobil atau motor kita ya, atau kalau kita mau beli peralatan adalah seperti ini relaynya ya. Ini terlihat kakinya ya, itu.